Foto pertama oke, kedua oke, keempat oke, tapi pas lagi dia buka foto kelima, kok ada yang aneh ya di foto ini. Tari melihat bahwa ada kepala yang nongol di antara bolongan tangan bapaknya ini sama bahu anak kecilnya. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to KSKS atau Kisah Serem Kastil Tasya adalah konten di mana kisah horor pribadi dari my YouTube familia, which is y'all, my subscribers, and here's the story. Daripada intro ya kepanjangan, kalian udah lihat di judul di thumbnail ya, jadi ada sedikit hint-hint, oh setannya kayak begitu atau kejadiannya seperti itu. But then ada plot twistnya, ada nggak ya? Ya seperti biasa gue akan membawakan 1 atau 2 atau 3 cerita. Tapi kalau yang ini gue anjurin kalian bikin makanan dulu. Karena cerita pertama agak panjang, so I'ma wait here. Lo seduhin apa dulu kayak es teh lemon, lemon tea, atau Thai tea, atau lu pesen apa tuh cha time dulu. Tapi itu you gotta cut off the sugar. Langsung aja ke cerita yang pertama. You know what's really special? You are my special. Stop. Wibu, lari ada wibu. Wibu, lari. Gue kangen Jujutsu Kaisen, please. You are my special. Stop. Setidaknya, kalau gue ngomongin anime, gue jadi kayak mood ke-boost gitu kan, sembari ngonten biar nggak serem-serem banget. Jadi begini, gue sampai mana sih tadi? You are my special. Konten kali ini agak spesial ya, karena gue baru pertama kali mendapatkan cerita dari mana? Dari Malaysia. Dan dikarenakan pengirim cerita selalu pengen diburemin namanya, disamarin namanya, gue kasih nama Tari. Jadi begini ceritanya, si Tari ini kerja di sebuah foto studio di Kuching, Malaysia. Nah studionya itu tuh bukan yang modern, bukan yang ngejreng juga, papan namanya tuh udah mulai pudar. Kalau bukan karena dia benar-benar butuh kerja ya pada waktu itu, mungkin dia nggak akan pernah tuh ngelirik tempat itu sama sekali. And yes, foto studio ini udah lama karena beda banget ya sama foto studio zaman sekarang, kan lebih berkonsep atau estetik lah bisa dibilang. Nah kalau foto studio ini bener-bener foto studio bakal keluarga gitu loh, pas foto and all that, bukan yang bertema. Jadi bisa kebayang ya. Nah terus tuh anehnya nih, begitu dia masuk pertama kali dia ngerasa cocok, gak ada yang aneh-aneh, suasananya tenang, gak terlalu ramai juga. Dan yang lebih aneh lagi, dia ini langsung diterima, gak ada wawancara panjang, gak ada kontrak. Pemilik studionya itu juga jarang banget lah kelihatan, biasanya cuma muncul ya buat ambil laporan atau yang ngecek aja bos kan. Long story short, si Tari ini dikasih kepercayaan penuh buat ngurus semuanya sendiri. Bukannya satu studio itu Tari yang ngerjain, ya iya juga sih sebenarnya dia juga yang ngerjain. Cuma walaupun ada beberapa karyawan lainnya, si Tari ini yang in charge lah. Kayak misalkan dari motret klien, beresin properti, sampai yang ngedit hasil foto. Awalnya semua baik-baik aja, tapi sekitar 3 bulan kemudian nih ya, mulai ada sesuatu yang mengganggu Tari. Dan makin hari ini gangguannya itu makin enggak masuk akal. Nah kejadian masuk akalnya ini dimulai ketika si Tari ini lagi beresin properti studio. Nah jadi kan mereka ada 2 lantai. Lantai 2 itu dimana studionya. Bawah tuh ibarat jualan frame, meja editor, meja kasir lah. Jadi semua pemotoan itu ada di atas kecuali untuk pas foto. So anyways, ini gue balik lagi. Jadi ini kejadian di lantai 2. Nah dari sekian banyak properti itu ada yang mencolok banget wig kribo yang warnanya oranye. Ya wig lucu biasa dipakai anak-anak lah, atau buat orang dewasa jadi lucu-lucuan. Nah itu wig dia taruh deh di ujung rak seperti biasa. Nah tapi pada waktu itu dia nih nggak langsung turun ke bawah. Jadi abis beresin studio properti, dia masih lihat-lihat kameranya tuh di atas. Lagi santuy-santuy gitu di sofa, dia ngerasa ada gerakan kecil di ujung matanya. Jadi yang wig warna oranye itu kayak lagi goyang mungkin karena ada tikus kali ya. Dia nengok kan, wignya itu tetap diem, ya nggak ada pergerakan. Tetapi begitu dia balik lagi ke layar kamera, wig itu gerak pelan kanan, pelan kiri, kanan kiri, kayak kepala orang yang lagi dengerin musik. Si Tari ini langsung berhenti gerak dong. Aduh, dia pengen banget nengok gitu kan ya. Cuma ini di ujung mata masih bergerak. Kalian bisa kebayang gak sih, gua aja yang lagi ngeliat kamera, gua bisa ngeliat di ujung mata gua tuh ada apa. Nah ya udah deh tuh, si Tari beraniin diri, berdirilah dia dan pelan-pelan nengok. Ya itu wig diem aja. Tapi memang si Tari ini ada perasaan yang gak bisa dia jelasin ya
semakin deket. Kok kayak ada sesuatu gitu yang ngeliatin dia dari belakang rak. But then again, awalnya si Tari pikir mungkin gue cuma capek aja jadinya gue halu. Tetapi gangguan itu gak berhenti di situ aja. Beberapa hari kemudian ada keluarga kecil nih yang datang buat foto keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak perempuannya. Masih kecil-kecil banget, pada lucu deh nih, rambutnya dikuncir 2. Ya mereka udah pada dress up lah mau foto keluarga kan. Mereka ini mintalah background coklat, abis itu ada background warna putih. Si Tari membantu dengan cekatan apa sih mah? Oh gesit. Ya udah deh tuh, everything's well, nggak ada apa-apa. Tari ambil deh tuh ya beberapa jepretan, semuanya kelihatan normal dan bagus-bagus. And then what happened pada malam harinya? Dia buka filenya deh tuh. Foto pertama oke, kedua oke, keempat oke. Tapi pas lagi dia buka foto kelima, si Tari ini nyadar kok ada yang aneh ya di foto ini. Dia zoom lah ke bagian antara lengan ayahnya dan bahu si anak kecil. Ada yang bikin bulu kuduknya berdiri. Tari melihat bahwa ada kepala yang nongol, kepala yang nyempil di antara bolongan tangan bapaknya ini sama bahu anak kecilnya. Dan itu bukanlah pantulan, bukanlah properti, dan jelas bukan bagian dari mereka. Kulitnya ini keriput dan pucat, tapi bukan seperti orang tua, kayak udah kelamaan direndam air. Matanya itu melotot dan bola matanya itu emang geser ke arah kamera. Rambutnya itu lepek, basah, dan nempel di sebagian wajah. Dia nyadar dong kalau itu di foto. Diam. Ini gue baru pertama kali ya dapet cerita, kan nyampe mikrofon gue sampai kepleset. Gue dapet cerita di mana biasanya kan kalau kayak makhluk halus kayak gitu ketangkep kamera dengan secara tidak sengaja. Ngerti kan maksud gue, kayak bentukan orbs atau dia kayak cuma lewat atau warna putih doang. Kalau misalkan ketangkep dia pun juga kayak nggak kelihatan banget, kayak ketutupan kali atau nggak lihat ke kamera sama sekali. Lah ini palanya muncul ngeliat kamera pula. Tari panik dong. Dia langsung hapus fotonya, tapi beberapa menit kemudian file itu muncul lagi di folder yang sama, tapi nama filenya berubah dari ibaratnya IMG 3254 JPG gitu ya, jadi nama lain. Dan Tari yakin 100% gak pernah tuh ada ganti nama file. Wong baru diedit juga, baru foto kelima. Dia memberanikan diri untuk membuka file itu lagi, dan kepala perempuan itu masih ada di tengah-tengah tangan bapaknya dan bahu si anak kecil. Sejak saat itu, tiap malam di studio dia ngerasa kayak ada yang ngawasin Tari. Pernah nih ya, satu malam waktu balik dari dapur kecil, abis nyeduh kopi padahal ya. Oh ya, ini gue potong dikit sih. Tari ini pertanyaan gue, kerja dari jam berapa ke jam berapa sih? Soalnya ini mayoritas ada di malam hari. Perasaan foto studio tuh tutupnya jam, nggak tahu ya di Malaysia tutup jam berapa ya. Oke, YouTube Familia, mas subscribers dari Malaysia, tolong dong kasih tahu gue. Biasanya kalau foto studio atau apapun deh kayak toko ini itu, kalian tuh pada tutup jam berapa? Please let me know. Thank you y'all. Kita balik lagi ke ceritanya. Jadi dia kan abis seduh kopi tuh, baliklah dia dari dapur kecilnya menuju ke area depan tuh, dimana dia sering edit kan di komputer. Nah terus kok tiba-tiba layar komputernya ini udah nyala sendiri, karena dia belum nyalain. Jadi udahlah itu layarnya nyala, muncul dong foto pas dirinya sendiri, foto pasnya si Tari. Tapi matanya si Tari ini jadi hitam pekat, pupilnya itu gede, nutupin hampir semua bagian putihnya. Lalu mulutnya itu kayak kebuka sedikit lah, seakan-akan foto pas si Tari ini lagi nyoba ngomong tapi nggak bisa. Tari yakin waktu itu dia lagi sendirian di studio, nggak mungkin lah. Tapi dia masih mikir, nih komputer kemungkinan udah dijailin nih sama temennya atau bosnya sebelum mereka pulang. Bisa jadi, tapi Tari pun bilang kalau dia memang sebenarnya aku doang sih kak di sana, jadi ya udahlah mungkin aku di prank. And then the haunting never stop. Yes, kejadian itu belum semuanya ya. Nah pada suatu hari nih si Tari ini mau rapiin studio lagi tuh. Studionya kan di lantai atas untuk foto keluarga yang udah punya jadwal kan. Tapi gini, gue lupa mention juga ya, rules di studio itu adalah kalau nggak ada yang berkepentingan di atas ya udah matiin lampunya, hemat listrik. Alhasil lampu di tangga itu juga dimatiin. Nah si Tari ini baru aja dia di anakan tangga bawah, ada kepala nongol dari ujung atas tangga yang cuma ngeliatin Tari. Tari
Tari nggak refleks teriak, tapi badannya itu ngedrop dan jatuh dia dari tangga ketublak gitu ya, karena seluruh kakinya tuh lemes. Nah, tamu yang lagi nunggu di bawah ngeliat dong, itu ada mbak-mbak jatuh. Di Malaysia manggilnya bukan mbak ya, I don't know ya, tapi ya pokoknya itu ceweknya jatuh. Dan langsung tuh bantuin Tari, tapi Tari pada saat itu nggak ngomong apa-apa ya, karena nggak mungkin lah bilang itu ada kepala tuh di ujung tangga, masa mau bikin tamu jadi panik. Tapi yang gilanya lagi ya, pas dia udah dibantuin berdiri, kepala itu masih ada di ujung atas tangga dan cuma kelihatan rambutnya aja. Di situ pun Tari udah nggak mau fokusin lihat dia lagi dan minta teman kerjanya itu yang di bawah ya untuk gantiin dia dulu deh buat beresin studio atas, sementara Tari bantuin kerjaan komputernya dia. Tetapi kejadian yang paling bikin dia nggak bisa tidur sampai sekarang juga dan masih menjadi sebuah misteri lah ya, misteri ini jatuhnya iPhoto Studio itu. Gak lama setelah kejadian frontal itu, ya lebih parah lagi sih. Dia ini nemuin deh tuh satu file lama di komputer studio. File yang gak pernah dia buka sebelumnya. Si Tari pun jujur kayaknya karena dia terlalu curious ya. Curiosity kills. Nah, nama foldernya itu adalah serba-serbi. And by the way, nama foldernya itu nama samaran ya, karena nama aslinya itu si Tari takut lah. Ketika dibuka, di studio itu, kan bahasa gue jadi bingung nih. Studio di foto itu ya yang dia buka adalah studio tempat dia kerja. Ya in that place, dan settingan studionya itu sama. Lalu yang beda dari foto itu adalah adanya belasan cewek bugil dan seperti poster si Tari kaget karena lah ini foto studio kok bisa buat foto begituan. Apa ini mungkin proyek pribadinya owner atau apalah. Cuma ini fotonya tuh disturbing. Mereka ini bukan pose biasa gitu ya, bukan pose, tapi jadi kayak lebih, gimana ya gue ngejelasinnya. Intinya kalau secara aman ya, yang gue tangkap dari penjelasannya si Tari, mereka itu posenya aneh, tapi menurut gue itu lebih kayak ke fat. Nah, dari belasan cewek yang berpose aneh itu, ada yang bikin Tari terdiam. Dari belasan cewek itu, ada si cewek yang gentayangin Tari terus semenjak 3 bulan lalu. Tari ngezoom ke wajahnya dan cewek itu bergaya matanya seperti dipaksa melotot buka gitu loh. Dan lidahnya itu dipegang sama temennya. Aneh sih ya, kan gue bilang ya ini mungkin foto. Dan dia mulai ingat sesuatu yang selama ini terasa kabur. Bukan terasa kabur, apa ya bahasanya ya? It doesn't add up. Sebelum dia kerja di sini, dia ini nggak pernah loh ngelewatin proses interview yang lama. Dia cuma datang dan studio itu kebetulan lagi butuh orang. Gajinya cukup, kerjanya fleksibel, dan anehnya nggak ada kontrak. Yang tadi gue udah bilang ya di intro ya. Nggak ada bukti dia kerja sama sekali di sana kecuali rekaman CCTV yang Tari bilang kayaknya emang nggak pernah nyala sih kak. Dan satu lagi adalah Tari adalah satu-satunya karyawan perempuan di foto studio itu. And so what happened setelah dia mengetahui bahwa foto studio di situ pernah ngefoto plus-plus, dia nggak berani nanya ke temennya, dia nggak berani omongin ke siapa-siapa. Jadi ya udah, she kept it to herself. Lalu di malam berikutnya semuanya itu pecah. Tari yang sudah tidur ini terbangunlah tengah malam, tapi dia ini nggak di rumahnya, bukan di kasurnya, tetapi dia ini di studio. Kali ini studio itu gelap, berdebu, kayak nggak pernah dipakai gitu loh selama puluhan tahun. Banyak debu, dindingnya itu retak, lampunya ini kedap-kedip, dan ada wig itu, masih ada wig oranye itu di lantai atas. Tetapi letaknya bukan di rak, melainkan di bawah lantai yang basah dan berdarah. Lalu di dalam mimpinya ini si Tari mendekat ke sebuah cermin yang biasa dipakai gitu loh, dipakai klien buat ngaca sebelum foto. Nah, di dalam kaca itu dia melihat dirinya sendiri, ya dong, pantulan, tetapi versi dirinya yang udah bukan seperti manusia. Tari bilang bahwa matanya dia itu hitam dan mulutnya itu setengah sobek, rambutnya kusut tapi tetap senyum. Dan pelan-pelan versi dia yang di dalam kaca itu melangkah keluar. Tari nggak bisa gerak, badannya itu nge-freeze ya, kaku. Dia bangun lagi dong. Nah, kan lu bingung kan? Dia ini masih di dalam studio. Lala, ini bagaimana jadi? Apakah ini mimpi dalam mimpi? Mimpi yang berlayer, apa sih? Berlapis. Ternyata enggak, memang beneran dia di studio kali ini. Lah kok jadi ketika si Tari itu
pulang itu pulang dalam mimpi. Lo ngerti gak sih maksud gue? Dia ketiduran di studio sampai deep sleep dan mimpinya itu sangat real, dimana dia udah berasa pulang, udah bebenah, udah mandi, udah pakai baju tidur dan mimpi lagi lah. Sampai situ pun Tari nggak ngerti kenapa sih dia yang diincer, dia salah apa, kenapa itu setan perempuan cuma targetin Tari. Long story short, dia ini gak kuat ya, dan keluarlah dia dari foto studio itu dan ya gak pernah diganggu lagi. Cuma saking dia trauma dan stresnya ya diganggu sama perempuan itu, dia masih kebayang-bayang sampai sekarang bentuk mukanya seperti apa. Dan si Tari juga bilang ke gue kalau sampai sekarang dia gak berani itu ya, mau foto malam-malam maupun selfie di HP pada malam hari atau apapun yang berkaitan dengan aktivitas foto di malam hari. Mau selfie back camera, pakai kamera siapa, dia gak mau. So what happened? Udah ada 3 tahun tuh ya setelah dia keluar dari foto studio itu, dia baru tahu deh what the hell happened in that photo studio. Temennya si Tari ini adalah seorang fotografer yang kenal sama orang, yang kenal sama orang lagi. Kok kelihatannya seperti rumor, kok tapi ceritanya si temennya ini agak make sense, nyambung ya. Menurut cerita temennya, kita panggil Max saja lah ya. Si Max ini bilang bahwa si pemilik foto studio itu nggak pernah ada masalah sama sekali. Tetapi anaknya dia ini agak problematik karena deket sama seseorang yang penting. Gua nggak mau elaborate terlalu jauh tentang posisinya si orang penting ini tuh apa ya. Jadi begini, si orang penting ini menggunakan jasanya si anak pemilik untuk membantu foto koleksi milik dia. Koleksi mainan kah? Koleksi piala kah? Bukan. Tetapi si orang ini mempunyai koleksi perempuan. Dan mereka ini semua tinggal di villa mewah milik pribadinya, dan mereka semua ini menjadi budaknya si orang itu. Lo nangkep ya sekarang karena dia itu dekat sama anaknya pemilik. Anak pemiliknya ini motoin mereka lah. Tari tuh kaget soalnya begini, dia nggak pernah loh mention tentang foto yang dia temuin di folder itu. Dia cuma cerita nih ke si Max kalau dulu tuh ada setan yang gangguin gue terus di foto studio itu, setan cewek yang mukanya sama, gentayangin gue lewat kaca sampai masuk ke dalam mimpi, sampai ditengokin tuh dari tangga, capek banget lah. But never, nggak pernah nge-mention tentang si cewek itu pernah di foto barengan sama cewek lainnya, karena dia takut kalau si foto studio itu kena masalah. Bukan gini sih, bukan si foto studionya, tapi si Tari ini takut lah dia malah kebawa masalah ini itu lagi. Atau dia nggak pernah ceritakan ke karyawan lainnya, jadi dia tambah yakin nih bahwa ini nih ada hubungannya beneran. But then ya ceritanya si Max ini udah sampai situ aja, dan Tari masih bingung lah urusannya dia gentayangin gue di studio itu apa. Apakah dia dibunuh, apa dia bundir, dan pihak studio gitu kan ya, maupun pemilik dan anaknya yang fotoin mereka nggak ada hubungannya sama si cewek ini. Ya ada sih, kan mereka juga yang menyetujui gitu ya bolehin foto begitu. This is still a mystery. Terus si Max ini juga bilang kalau itu foto studio bisa banget kok jasa foto plus. Dan ini yang tahu-tahu aja. Tapi yang jelas si Tari ini yakin, walaupun katanya dia nih ya, dia takut suuzon. Jadi menurut Tari adalah antara itu pernah kejadian pembunuhan di studio, atau si anak pemilik ini pernah ngapain lah sama si cewek itu. Karena arwah si perempuan ini gentayangannya di foto studio, bukan di rumahnya, bukan di mana, in that place. Dan yang bikin Tari merinding adalah apakah korbannya cuma dia? Apakah budak-budak orang penting ini masih pada hidup atau enggak? Karena nggak ada yang tahu. Sampai sekarang foto studio itu masih berjalan. So yes, ujung-ujungnya itu foto studio hanyalah foto studio yang ya udah bersih dan terpercaya. Orang masih ada yang datang ke sana untuk foto keluarga ataupun pas foto. I don't know what to say karena ini hubungannya sama sesuatu yang lebih serius ya. So that was the story. Kita langsung aja ke cerita yang kedua. Nah, di cerita kedua ini bukan di Malaysia, tetapi di Jaktim. So what's good? Apakah subscribers gue ada yang dari Jaktim?
BKT. Oh, Jaktim itu BKT. I don't know what that is. Ayo pom BKT. Langsung aja masuk ke cerita kedua. Oke, di sini namanya Kemal. Nah, Kemal ini nggak pernah nyangka ya hidupnya bakal kayak gitu. Kayak gitu tuh gimana? Jadi di umur 21 tahun, kuliah baru semester 5, tapi tiba-tiba harus putus kuliah dikarenakan dia nikah muda, anaknya udah mau lahiran. Bukan salah siapa-siapa juga sih, cuma ya kejadian. Dia nikah lah sama pacarnya yang namanya Bia, tapi dia nggak lari loh. Justru dia berusaha mencari kerja seadanya. Dia pernah jadi ojek, terus jadi kurir siang malam. Dan mereka ini tinggal di sebuah kos-kosan di daerah Jaktim, lebih tepatnya di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa tuh apa? BKT. Wait y'all. Nah, si Bia ini kan udah hamil besar pada waktu itu ya. Dan ada nih satu hal yang selalu terjadi. Selalu di jam 1 pagi, Bia ini kebangun lah istrinya duduk gitu ya, tangannya dilipat, matanya itu terpejam, terus ngeliatin si Kemal terpejam lagi. Jadi dia ini lagi doa. Doanya tuh lama banget, diam, kadang mulutnya komat kamit sembari senyum-senyum. Kemal pernah kan kebangun dan nanya, ngapain sih lu, kok nggak tidur? Dia cuma senyum kecil, masa nggak boleh doa aku? Kemal nggak pernah curiga sih, karena ya waktu itu pikiran dia penuh sama beban hidup, cari duit, mikirin susu bayi nanti gimana, nanti kayak kosan bulan depan mesti di mana, apa diterusin. Jadi dia anggap itu cuma ya mungkin si Bia ini pengen deket lagi sama Tuhan, lagi butuh ketenangan. Tapi yang bikin dia nggak enak hati adalah setiap Bia ini bangun di pagi hari jam 6, jam 7 gitu ya, dia selalu nangis. Nggak meledak sih, tapi cukup buat ngerasa kalau ada sesuatu yang berat banget lah ditahan. Kemal selalu rangkul dia, nenangin dia. Udah, aku di sini loh, aku nggak ninggalin kamu, percaya dong sama aku tiap hari loh di sini. Dan Bia ini selalu ngangguk, nggak ngomong apa-apa kayak Namun hal itu terus kejadian hampir setiap hari. Jam 1 pagi Bia doa sambil senyum, jam 6-nya itu dia kebangun lagi tapi nangis. Kemal ini anggap namanya juga hamil kali kak, pikirnya dia pada saat itu mungkin hormon, kecapean, stres, wajar. Dan si Kemal ini juga nggak berani mikir jauh-jauh, karena kalau dia mikir terlalu jauh ya dia takut, dan dia nggak boleh takut. Dia harus jadi kepala keluarga yang harus kuat. Sampai akhirnya Kemal ini bisa deh tuh pindah ke kosan yang lebih besar, lebih terang, ventilasinya itu bagus buat bumil. Nah, di tempat baru ini Bia bener tuh nggak pernah kebangun lagi jam 1 pagi ya yang namanya doa atau sembari senyum, dan nggak ada lagi juga menangis di pagi hari setelah bangun tidur. Auranya lebih bagus, lebih sering ketawa, sering ngobrol. Kemal sempat mikir, oh alah kesian ya istriku nih, stres ternyata dulu ya di kosan lama. And long story short, pada suatu malam sambil mereka tiduran lah ya di kasur baru, dia bercanda-bercanda. Kemal nanya nih, tumben lo sekarang udah gak doa lagi jam 1 pagi? Dia nengok lah ke Kemal, doa jam 1 pagi? Iya, yang kamu bangun itu loh jam 1 pagi, duduk diem sambil komat kamit, senyum-senyum, terus ngeliatin aku, terus merem lagi, doa lama banget. Aku lihat loh lah, aku pernah nanya kamu juga berkali-kali. Yang aku gak pernah sama sekali bangun jam 1 malam. Kemal ketawa dong, ya lawak banget lu, gak lucu ah. Yang serius, aku gak pernah bangun jam 1 pagi. Ngapain? Apalagi duduk sembari doa pagi-pagi, sembari senyum-senyum gak jelas. Iya apaan sih? Tapi gini ya Yang, kamu tuh tiap pagi nangis loh. Tiap bangun tidur selalu nangis. Itu kenapa? Apa kamu gak inget juga? Bia istrinya ini jawab, aku bersyukur banget ya Yang kita bisa pindah ke sini. Aku suka sama kosan ini karena di kosan itu selalu ada nenek-nenek yang datengin ke dalam mimpi aku, bilang bahwa anak ini bakal jadi celaka kalau aku berusaha ngomong ke kamu tentang apa yang aku lihat di dalam mimpi itu dan tentang si nenek itu. Jadinya aku cuma bisa nangis dan berharap kalau kamu ini kena kode aku, yang dimana itu kosan bikin aku stres. Nah, karena sekarang aku udah gak di situ lagi, kita udah gak di situ lagi, aku berani ngomong. Semoga dia nggak ngikut. Kemal nahan napas. Dia berusaha mikir gitu ya secara rasional. Tapi tiba-tiba Kemal keinget nih satu hal kecil yang selama ini dia anggap normal. Jadi pas lagi dia bangun jam 1 pagi tuh ya, si istrinya itu kan senyum-senyum sembari doa. Nah, senyum Bia ini, dia itu senyumnya seperti kepaksa. Matanya itu kadang ngeliatin, nggak ada suara doa. Dan sekarang Kemal sadar, selama ini dia ini nggak pernah loh kebangun sendiri jam 1. Karena Kemal ini model orang yang kalau tidur ya tidur terus dan susah untuk dibangunin. Namun kenapa ketika istrinya bangun dia itu bangun juga. Jadi selalu ada bisikan kecil di telinganya yang membuat dia kebangun.
Mal, 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 Kemal, Kemal, Mal. Bisikan yang memanggil namanya terus-menerus dan membuat dia terbangun melihat istrinya yang berdoa senyum di jam 1 pagi. Namun setelah kejadian itu sampai sekarang mereka nggak diganggu, istrinya juga nggak pernah dikasih mimpi yang aneh-aneh. Tapi dia punya cerita satu lagi tentang apa yang dilihat anaknya. Nah ini cerita belum dibales lagi. Kemal, anak lu ngeliat apa? I would like to know, karena gue jadi penasaran. Kenapa gue udah ceritain duluan? Karena kita berdua udah fix. Oke, gue bakal ceritain ya di KSKS minggu depan. Dia juga udah agree. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia nge-DM gue lagi, Kak sebenarnya anak gue ngeliat sesuatu juga. Terus hilang lu. But I guess this is it y'all for today's. Dan bagi kalian yang pengen kirim kisah horor pribadi kalian, go ahead langsung aja DM di Speak to Goddess. DM aja, nggak usah di follow karena ini emang Instagram buat kalian kirim-kirim aja lah. Palingan updateannya itu cuma siapa storynya yang akan gue bawain dengan cara gue mention. So yes, go ahead DM gue di sana dengan sedetail-detail mungkin. Jadinya gue bisa kasih visualisasinya semirip mungkin untuk para penonton. And I guess this is it y'all. Thank you so much for watching today's. Kayaknya tadi gue udah ngomong gitu ya. Ya udahlah. Don't forget to like, subscribe, follow your girls Instagram Sasha X Marisa. Yang itu aja di follow. Kan gue mau jadi influencer ya, belum dikerja-kerjain tapi follow aja dulu lah. And I will see you in the next video. Goodbye and I love you guys. Thumbnail. Ampun dah. Tapi ini gue potong dulu deh. Dari ceritanya si Tari ini, gue nyadar ini si Tari tuh kerja. Kucing gue keretak-keretakin sofa. Rusak dong. Makanya gue kayak tadi gue sampai mana lagi? Seduh kopi. Mama. Ya udah kan tuh dia ambil seduh kopi lah kan. Jadi dia mesti naik ke atas kan tuh. Tapi gini, gue lupa mention juga ya. Rules di studio itu adalah kalau nggak ada yang berkepentingan. Astaga. Kalau nggak ada yang gak pakai ya, gak berkepentingan. Kalau nggak ada yang kok aneh sih? Kepentingan. Kalau nggak ada yang berkepentingan, bener. Yes. Kalau nggak ada yang langsung aja lah kita masuk ke cerita langsung aja lah kita masuk. Susah banget ngomong.